Sinopsis. Cerita ini mengisahkan Hana, seorang jurnalis investigasi yang menyelidiki serangkaian kasus orang hilang misterius. Ia menemukan benang merah yang mengarah pada warung bakso Pak Dirman, di mana para korban mendapatkan keberuntungan sebelum akhirnya menghilang. Penyelidikan Hana mengungkap bahwa Pak Dirman melakukan ritual pesugihan kejam bernama pesugihan Nyi Suro, yang menggunakan sebuah mangkuk porselen tua sebagai perantara untuk menguras energi vital para tumbal. Setelah terjebak dalam jebakan yang sama, Hana bertekad menghentikan ritual ini dengan menghancurkan mangkuk tersebut. Ia berhasil memutus mata rantai tumbal dan mengakhiri teror. Namun menyadari bahwa ini hanyalah awal dari tugasnya untuk mengungkap kegelapan yang tersembunyi. Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Malam itu, di sebuah gang sempit yang remang-remang, Dimas merasa tubuhnya seperti terbakar. Napasnya pendek, kulitnya basah oleh keringat dingin, dan di telinganya sebuah bisikan menyeramkan terus berulang. "Pulang, bawa aku pulang." Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Sejak ia menemukan uang di pertigaan jalan dan memakan semangkuk bakso yang lezat, hidupnya berubah. Keberuntungan datang, tapi diikuti oleh mimpi buruk dan bisikan-bisikan aneh. Dimas menatap bayangannya di genangan air dan melihat sebuah wajah lain di sana. Wajah yang kurus, menakutkan, dan lapar. Suara bisikan itu semakin kuat. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Teriakannya tercekat di tenggorokan. Hana, seorang jurnalis investigasi muda, menghela napas. Itu adalah laporan kehilangan kelima dalam 2 bulan terakhir. Semuanya tidak punya jejak. Semuanya terjadi pada orang-orang yang tidak saling kenal. Kepolisian menutup mata, menganggapnya hanya kasus orang hilang biasa. Tapi bagi Hana, yang terbiasa mencari pola di antara ketidakberaturan, ada sesuatu yang terasa salah. Ia memulai penyelidikannya dari titik nol. Setelah menelusuri riwayat media sosial dan mewawancarai teman-teman dekat korban, Hana menemukan benang merah yang sama. Mereka semua sempat memposting foto semangkuk bakso dari warung yang sama, bakso Pak Dirman, di media sosial mereka. Dan hampir semua dari mereka memposting sesuatu tentang hari keberuntungan atau hadiah tak terduga di sekitar waktu mereka terakhir terlihat. Hana memutuskan untuk mendatangi warung bakso Pak Dirman. Di sana, ia bertemu dengan Pak Dirman. Pria parubaya itu memiliki senyum yang tulus, wajahnya teduh, dan ia melayani setiap pelanggan dengan ramah. Warungnya selalu ramai. Hana memesan semangkuk bakso, tapi ia hanya mengaduk-aduknya. Matanya mengamati setiap detail. Ada sebuah kendi air di sudut ruangan yang terlihat keruh, dengan bunga-bunga kering mengambang di dalamnya. Di atas laci tempat Pak Dirman menyimpan uang, ada sebuah ukiran kecil berbentuk wajah yang aneh. Hana tahu, penampilan luar bisa menipu. Ia mulai menggali lebih dalam. Ia berhasil melacak mantan rekan kerja Pak Dirman, seorang pria tua bernama Bapak Eko.
Eko menceritakan tentang masa lalu Pak Dirman yang penuh keputusasaan. Dulu, anak Pak Dirman sakit parah, penyakit aneh yang tak bisa diobati. Kenang Eko, Pak Dirman sampai jual semua asetnya. Dagangannya juga tidak laku. Sempat ada yang bilang, dia pergi ke sebuah gunung angker, mencari bantuan di sana. Bantuan seperti apa? Tanya Hana. Entahlah, dia kembali dari sana, dan tiba-tiba saja baksonya jadi laku. Anaknya juga langsung sembuh. Aneh kan? Hana menghabiskan berminggu-minggu untuk meneliti. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan, membaca buku-buku kuno tentang ritual dan ilmu hitam. Ia menemukan sebuah ritual pesugihan kuno yang sangat langka dan kejam. Pesugihan Nyi Suro. Entitas ini tidak mengambil harta, tapi nyawa, yang diubah menjadi kekayaan dan kemakmuran untuk pemujanya. Cara kerjanya adalah dengan mengikat jiwa korban melalui sebuah perantara. Biasanya benda yang diberi mantra, lalu membiarkannya terkuras hingga habis. Korban yang terpilih akan mengalami euforia sesaat, lalu diikuti oleh penyakit misterius dan bisikan yang tak terlihat, sampai akhirnya jiwa mereka diambil sepenuhnya. Semua ciri-ciri ini cocok dengan apa yang terjadi pada para korban. Hana yakin Pak Dirman adalah pelaku dari ritual ini. Ia adalah pemuja, dan ia menyebarkan uang-uang itu sebagai umpan. Uang itu menjadi pengikat, dan bakso yang lezat itu adalah konfirmasi yang mempercepat proses pengikatan. Untuk membuktikan teorinya, Hana memutuskan untuk melakukan eksperimen berbahaya. Ia bersembunyi di balik sebuah pohon besar, merekam aksi Pak Dirman yang menebar uang di pertigaan jalan. Setelah Pak Dirman pergi, Hana mengambil salah satu lembaran uang yang disebarnya. Seketika, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Sebuah bisikan halus, nyaris tak terdengar di telinganya. "Hana, kau sudah menemukan kami. Sekarang, jadilah bagian dari kami." Hana menjatuhkan uang itu. Tubuhnya gemetar. Ia kembali ke kantor dan mengunci diri di sana. Bisikan itu terus mengikutinya, membuatnya sakit kepala. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya. Dan ia mulai bermimpi buruk tentang sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah mangkok raksasa. Wajah mereka pucat dan penuh penderitaan. Ketakutan itu mendalongnya untuk menemui Mbah Purnomo, seorang spiritualis yang tidak terlalu terkenal, tetapi memiliki reputasi yang baik. Mbah Purnomo mendengarkan cerita Hana dengan mata terpejam. "Pesugihan Nyi Suro," bisiknya. "Entitas itu butuh nyawa untuk hidup. Ia tidak mengambil nyawa begitu saja. Ia mengambil sinar dari orang-orang yang cemerlang, yang memiliki vitalitas dan kehidupan. Ia menguras mereka sampai mereka menjadi kosong, lalu menarik jiwa mereka ke dalam dimensi lain." "Bagaimana saya bisa menghentikannya?" tanya Hana. "Entitas itu terikat pada mangkuk. Mangkuk terakhir. Mangkuk di mana semua bumbu dan tumbal dicampur. Mangkuk itu adalah sumber kekuatannya. Jika kau menghancurkannya, kau akan memutus mata rantai tumbalnya. Tapi kau harus siap, entitas itu akan menyerangmu dengan seluruh kekuatannya," jawab Mbah Purnomo. "Ia akan menghantui pikiranmu, mencari kelemahanmu. Kau harus kuat dan jangan pernah goyah." Hana kembali ke kantor dengan tekad membara. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Sehari setelahnya, ia sengaja pergi ke warung Pak Dirman. Ia membawa sebuah kamera kecil yang tersembunyi. "Pak Dirman," katanya dengan suara lantang, "saya tahu apa yang Anda lakukan." Senyum di wajah Pak Dirman menghilang. Matanya menjadi gelap dan sebuah kilatan kemarahan melintas di dalamnya. Ia menarik Hana ke dalam ruangannya, mengunci pintu, dan menatapnya dengan pandangan mengancam. "Kau tidak tahu apa-apa," desisnya. "Kau tidak tahu rasanya kehilangan. Anakku hampir mati.
Aku melakukan ini untuknya." Hana tidak gentar. "Tapi tidak dengan menumbalkan orang lain, Pak. Dengan mengambil nyawa orang yang tidak bersalah." Pak Dirman tertawa. Tawanya terdengar dingin dan kosong. "Mereka bukan orang tak bersalah," katanya. "Mereka orang serakah yang mengambil uang yang bukan haknya. Mereka sudah terikat pada karma. Aku hanya membantu mengaktifkan hukum alam." Hana tidak lagi membuang waktu. Ia menendang kaki Pak Dirman. Ia jatuh ke lantai. Hana bergegas ke ruang belakang. Di sana, di atas sebuah altar, ia melihatnya. Sebuah mangkuk porselin tua retak di sana-sini memancarkan aura hitam. Di dalamnya ada sisa-sisa bubuk dan adonan yang tampak menjijikan. Di sekelilingnya, foto-foto para korban diletakkan dengan sebuah jarum hitam yang menusuk tepat di bagian jantung. Tiba-tiba, Pak Dirman berdiri. Gerakannya tidak lagi seperti manusia biasa. Ia melesat dengan kecepatan yang mengerikan, mendorong Hana ke dinding. "Kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya," raung Pak Dirman. "Aku akan menjadikanmu sebagai tumbal terakhirmu." Hana merasa lemas. Ia melihat bayangan-bayangan para korban muncul dari dinding. Mereka menatapnya dengan mata kosong. Bisikan mereka terasa sangat nyata. "Jadilah bagian dari kami. Rasakan kedamaian." Hana memejamkan mata. Ia teringat kata-kata Mbah Purnomo. Ia mengambil sebilah pisau kecil yang dibawanya, lalu menggoreskan ibu jarinya. Darahnya menetes. Ia menempelkan darah itu ke dahi Pak Dirman. Seketika, Pak Dirman menjerit kesakitan. Tubuhnya gemetar hebat, dan sebuah bayangan hitam melesat keluar dari mulutnya, menuju ke mangkuk porselen. Mangkuk itu bergetar, dan retakannya menyebar dengan cepat. Bayangan itu mencoba kembali ke dalam mangkuk. Hana tahu, ia hanya punya satu kesempatan. Ia harus menghancurkannya. Ia mendorong tubuh Pak Dirman, lalu mengambil pisau kecilnya dan melemparkannya ke mangkuk. Prang! Mangkuk itu pecah menjadi ribuan keping. Asap hitam mengepul dari reruntuhan, membentuk sosok yang mengerikan dengan mata yang menyala merah. Suara raungan yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah ruang dan waktu terkoyak. Asap itu berputar, lalu menghilang ke udara, seolah lenyap untuk selamanya. Di sekeliling Hana, bayangan-bayangan para korban juga menghilang, digantikan oleh keheningan. Pak Dirman tergeletak di lantai, wajahnya pucat. Matanya yang sebelumnya kosong, kini terlihat kebingungan, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Di dekatnya, foto-foto para korban yang tergeletak di lantai kini terlihat normal. Hana mengambil salah satu foto itu. Ia melihat sosok Budi yang tersenyum riang. Ia tahu mereka tidak akan kembali, tapi setidaknya jiwa mereka sudah bebas. Polisi tiba di lokasi dan membawa Pak Dirman ke rumah sakit jiwa. Laporan Hana menjadi berita utama. Kasus orang hilang secara misterius berhasil dipecahkan, namun tidak ada yang bisa menjelaskan bagian supranatural di dalamnya. Cerita Pak Dirman tentang ritual, tentang tumbal, hanya dianggap sebagai ocehan orang gila. Hana berjalan menjauh dari warung yang terbakar. Ia melihat ke pertigaan jalan. Sebuah cahaya matahari pagi menyinari jalanan itu. Tidak ada lagi uang di sana, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan. Ia tahu, ia sudah memutus rantai tumbal. Ia sudah mengakhiri semua. Ia mungkin telah menyelamatkan banyak orang, namun ia tahu, ia akan selamanya hidup dengan trauma itu. Ia kembali ke kantornya.
Ia melihat pantulan dirinya di cermin dan ia tersenyum. Ia telah selamat. Namun ia tahu, di dunia ini masih ada banyak kegelapan yang bersembunyi di balik hal-hal yang terlihat biasa, menunggu tumbalnya. Tugasnya sebagai jurnalis belum berakhir. Justru, ini adalah awal dari segalanya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat, karena yang gaib justru jarang terlihat